Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Jadi di video kali ini kita bakalan nge-review satu motor Yamaha WR155 yang ada di depan kita ini, guys. Ini dia penampilan motornya. Ini kita bakalan nge-review satu persatu produk yang tertempel di motor ini ya. Dari bagian atas ke bagian bawah, pokoknya semuanya kita bakalan review produk yang sudah dimodifikasi di WR155 ini. Jadi untuk bagian cover bodinya ini full ya, masih originalnya produk Yamaha WR155 ya, nggak ada yang dirubah sama sekali. Untuk bagian spakbor belakangnya aja hanya dicopot dan ada lampu matelnya ya kan, sisanya popongan ya. Untuk bagian depan juga masih original, untuk bagian spakbornya atau lampunya masih original, hanya lampunya aja dipakein lampu ONS yang LED ya, yang 6 mata, 6 titik lah. Ini dia penampilannya. Cuman ini menurut Mang Ijo kurang terang ya. Yang kerang itu biasa yang daymaker lah, itu yang lumayan terang dan ada variasi senjanya. Untuk bagian cover udah, kita lanjut ke bagian kulit jok. Untuk kulit joknya ini udah diganti dan udah ditambahin lagi juga, di custom lah. Untuk busa joknya di custom, ditinggiin dan lebih empuk. Biasanya kan kalau WR155 bawaan pabrikan itu tipis ya, itu panas. Dan ini ditambahin lagi busanya dan kulit joknya diganti pakai kulit jok super sub, warnanya hitam ya guys. Dan kulit jok ini nggak licin ya, seret lah di pantat. Rekomen banget buat kalian semua, buat daily. Dan ada tambahan lagi ya, ini grab handle produk dari Scarlett yang warnanya itu abu-abu. Ini manfaatnya bisa buat mindahin motor saat di parkiran ya, apalagi peruntukannya ini sebenarnya buat trabas sih. Jadi trabas itu di jalur kan mindahin motor ada ribet ya, ini bermanfaat banget. Dan kalau untuk supermoto, passionnya dapet dan manfaatnya juga dapat saat kita pindahin di keadaan di parkiran. Untuk bagian stang, ini stangnya udah pakai stang tipe fatbar yang low. Ini produk dari IRPD. Dan untuk spon busanya tambahan ya guys, ini pakai Neken, warnanya biru, ada tulisan Nekennya, N-nya putih, K-nya itu kuning. Dan untuk bagian sebelah kanan, holder engine stopnya dan starternya masih produk originalnya Yamaha WR155, dan gas spontannya juga masih bawaan motor ya Yamaha WR155. Master remnya juga masih bawaannya, dan gripnya pakai grip aftermarket yang warnanya itu black. Dan untuk handle-nya aja yang udah diganti pakai handle pro taper ya. Untuk handle pro taper yang tipe ini tuh handle sebelah kanannya PNP dengan master remnya, cuman bagian sebelah kirinya aja dapat sama rumahnya ya. Ini tuh nggak bisa pakai spion ya, nggak ada dudukan spionnya. Jadi kalau misalkan kalian semua masih pengen pakai spion, mendingan pakai handle pro taper lipat yang biasa, rumahnya masih pakai original bawaan motor ya. Terus untuk bagian sebelah kirinya homplong ya, nggak ada holder originalnya yang banyak tombolnya, ini diganti holder lampu aja. Jadi ini dipakai buat holder lampu doang, sisanya buat klaksonnya, lampu dim, lampu sennya nggak dipakai karena motor ini tuh lampu sennya dicopot ya, dan lampu belakang yang dicopot. Jadi dipakai itu buat lampu depan dan belakang doang. Saat dinyalain tombolnya dia nyala lampu depan sama lampu belakang. Untuk WSD-nya ini juga udah pakai WSD real jam ya. Ini real jam HT, dan ini empuk ya. Dan harganya juga beda dengan harga Expedition atau Del Capic. Ini harganya kalau kisaran itu 7 jutaan atau 6 juta ke atas lah. Dan manfaatnya itu lebih empuk dari shock Expedition atau Del Capic. Cuman minusnya itu dia nggak bisa kunci stang dan nggak ada dudukan buat lampu standar ya. Jadi misalkan pakai spakbor standar dan batok standar seperti motor ini tuh bikin bracket lagi ya. Ini bracketnya udah kita bikinin, cuman nggak bisa dikunci stang ya. Jadi kalau misalkan kalian semua buat ngincer passion dan masih bisa dikunci stang, pakai Expedition atau Del Capic juga udah cukup. Udah menurut Mang Ijo juga kualitas shocknya juga empuk dan motor juga kelihatan gambut. Ini untuk triple cam-nya warnanya biru ya. Ini udah rada-rada pudar ya karena ini shocknya udah lama. Dari bagian atas udah, kita lanjut ke wheelsetnya. Untuk wheelset ini mereknya bar tubeless ya. Jadi ini udah satu set dengan tromol, jari-jari dan pelek, tinggal tambahin bannya aja. Ini juga udah ada di Gue Beret ya, bar tubeless ini. Jadi udah sepaketan lah. Kalian semua nggak usah nunggu-nunggu ngerakit lagi ya, dan nyetel-nyetel lagi dan mikir-mikir. Jadi warna itu black semua ya. Untuk peleknya ukuran depannya 300 dan belakangnya 350. Untuk bannya dia pakai ban Dunlop Alpha ya guys. Untuk ukuran depannya 110/60 dan belakangnya 150/60. Penampilannya menurut Mang Ijo looknya mantep ya. Jadi dia kelihatan lebih bulat dari ban-ban yang lain dan harganya juga lumayan ya. Ini ban
soft banget, dan buat di jalanan itu lengket banget. Cuman minusnya itu gampang habis karena berbahan softnya itu tebal banget. Untuk piringannya udah pakai piringan diameter lebar 320 mm, warnanya itu black. Ini produk dari Expedition. Untuk pengeremannya juga pasti lebih pakem dari original ya, karena diameternya itu kan lebih lebar. Dan untuk kalipernya udah pakai kaliper monoblok Brembo, tapi ini Brembo yang replika ya. Ini 4 piston. Dan untuk bracketnya juga ini kita custom lagi, kita bikin lagi. Karena kan kalau misalkan pakai WC ini terus pakai kaliper monoblok itu kan nggak bisa pakai bracket kaliper originalnya. Dan ada tambahan juga di bagian samping piringan, ini cover ya. Penampilannya motor lebih oke dan lebih keren, dan ini manfaatnya itu bisa ngeredamin panas, suhu panas piringan ya. Ini juga sebenarnya aslinya warna hitam polos, ini di karbon ulang ya, di Kevlar biar kelihatan lebih oke lah motor. Untuk motor ini bagian step kanan kiri, pedal rem dan peselang giginya masih bawaan motor ya guys, belum dirubah. Dan untuk standar juga masih bawaannya. Gear setnya aja yang udah diganti pakai gear set GMS Racing. Ini ukuran depan belakangnya 46, depannya 13, warnanya blue. Ini yang warna birunya itu aluminium, dan yang untuk jari-jari yang nempel ke rantai itu dia berbahan baja. Untuk kualitasnya nggak usah diragukan lagi karena ini udah banyak yang pakai juga. Dan penampilannya menurut Mang Ijo motor pakai gear set GMS ini auranya lebih keren ya daripada pakai gear set originalnya. Untuk armnya juga udah diganti pakai arm lebih panjang dari originalnya. Ini arm produk dari DX, modelnya seperti ini ya guys, lebih panjang ya, ukurannya itu 66 ya. Kalau standarnya WR155 kan 64, ini lebih panjang 2 cm. Untuk bagian kaliper belakang masih originalnya, cuman bagian bracket kaliper belakangnya aja udah diganti pakai yang CNC, dan ada sirip yang bagian bawahnya biar penampilan itu lebih oke. Untuk shock belakangnya udah diganti pakai stok produk dari Scarlett yang double adjuster ya. Ini ada preload, ribbon, dan setelan kompresinya. Jadi kalian semua misalkan mau beli stok ini bisa pesen di Goibird. Untuk knalpotnya juga udah diganti ya, pakai knalpot racing produk dari Perfect Power yang tipenya itu Blue Series ya. Ini ujungnya udah karbon, ini karbon asli, dan ini birunya menurut Mang Ijo oke lah. Dan untuk berbahan leherannya ke bawah itu mantap ya, tebel dan nggak gampang warnanya bule, nggak gampang bule. Dan ini ada bagian item-itemnya, ini kayaknya bekas kena sendal ya, sisanya sih aman-aman aja karena motor ini kan sering dipakai harian juga. Untuk bagian mesinnya, ini mesin motor ini udah di bore up harian. Nanti kalau misalkan kalian semua mau bikin bore up WR155 komen aja, dan ataupun DM ke admin Goibird. Oke, videonya mungkin sampai sini aja karena produk yang tertempel di motor ini nggak terlalu banyak ya. Untuk bagian mesinnya nggak ada yang dimodif sama sekali, cuman bagian bak sebelah kanannya aja ada bagian tutup filternya yang dikasih mika. Dan untuk bagian radiatornya cuman ada tambahannya aja ya, ada tambahan bagian pelindung radiator biar saat jatuh itu radiator nggak gampang bengkok. Itu aja sih. Sebelum kita ngakhiri video, kita bakalan cek sound ya, knalpot Perfect Power tipe blue yang ujungnya karbon di WR155.